Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Kita jumpa lagi ya, kali ini kita belajar materi IPS. Kita sudah sampai ke tema 3. Kita akan bahas tema 3 unit yang pertama, yaitu tentang sumber ekonomi. Oke, langsung saja. Nah, sumber ekonomi itu apa sih? Nah, jadi sumber ekonomi adalah segala sumber daya yang dimiliki ya berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Sumber ekonomi itu bisa berasal dari sumber daya alam, dari sumber daya manusia ya yang bisa memberikan manfaat atau keuntungan dan bisa diolah menjadi modal dasar dalam pembangunan ekonomi. Nah, untuk memproduksi barang dan jasa itu tadi kan dibutuhkan sumber-sumber ekonomi ya. Nah, sumber ekonomi itu terbagi 4 tadi sudah saya sebutkan ya. Ada sumber alam, sumber manusia, sumber buatan manusia, dan sumber produksi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sumber alam atau kita bisa sebut juga dengan sumber daya alam ya, ini lebih familiar, SDA. Itu segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi sumber daya alam. Namanya aja sumber daya alam, berarti kita dapatnya dari alam. Bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu terbagi 2. Kita sudah pernah belajar ini ya di tema sebelumnya. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dapat diperbarui itu berarti jumlahnya banyak atau bisa dikembangbiakkan ya. Contohnya ada hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, matahari ya. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya ini jumlahnya terbatas sehingga pemakaiannya harus dihemat. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini contohnya adalah barang-barang tambang seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, besi, emas, dan lain-lain, masih banyak ya. Oke, lanjut kita bahas yang kedua yaitu sumber manusia atau sumber daya manusia SDM ya. Itu adalah sumber ekonomi yang berupa tenaga kerja manusia ya. Kalau tadi sumber daya alam dari alam, berarti kalau sumber daya manusia ya berasal dari manusia. Ya, baik itu secara fisik, mental, maupun keterampilan dan keahliannya. Manusia sebagai sumber ekonomi itu menjadi tolak ukur kemajuan bangsa. Jadi suatu bangsa disebut maju itu kalau SDM-nya atau sumber daya manusianya itu maju juga. Contohnya seperti negara-negara Jepang dan Singapura. Itu sumber daya manusianya berkualitas, baik, mereka pintar-pintar, punya akhlak atau karakter yang baik seperti itu. Manusia yang ada di Indonesia bagaimana? Indonesia itu mempunyai SDM dan SDA yang jumlahnya banyak sekali ya. Jumlah penduduk Indonesia itu lebih dari 200 juta. Jumlahnya banyak. Nah, tapi jumlah yang banyak ini juga harus diimbangi dengan kualitas yang baik. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas itu yang seperti apa? Nah, yang pertama harus punya karakter atau akhlak yang baik. Nah, teman-teman bersekolah ya, dididik itu salah satunya selain supaya pintar, kita juga punya karakter atau akhlak yang baik. Karakter yang baik seperti apa? Contohnya adalah orang yang punya kedisiplinan yang baik, dia punya kejujuran ya, punya kebaikan dan ketulusan hati. Yang kedua, selain akhlak yang baik, dia juga harus punya keahlian. Ya, orang tidak harus ahli dalam berbagai macam hal, bisa saja di salah satu hal kita punya satu keahlian yang kita tekuni itu akan lebih baik. Nah, yang ketiga juga ada orang yang punya kekuatan fisik ya. Oke. Sumber buatan manusia, ini adalah poin yang ketiga. Tadi yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan yang ketiga sumber buatan manusia. Sumber buatan manusia ini sering juga disebut sebagai modal. Ya, macam-macam modal. Yang pertama kita bisa bagi menurut kepemilikannya. Menurut kepemilikannya, modal itu terbagi menjadi modal perorangan ya dan juga modal masyarakat atau negara. Modal perorangan itu berarti yang dimiliki oleh perorangan. Contohnya kayak rumah, kendaraan ya yang merupakan milik pribadi. Kemudian ada modal masyarakat atau milik negara. Contohnya kayak pelabuhan, bandara ya. Kemudian modal yang kedua dibedakan berdasarkan wujudnya. Menurut wujud itu ada modal konkret dan modal abstrak.
Konkret itu berarti yang nyata, yang kelihatan gitu ya. Contohnya kayak mesin, gedung-gedung ya. Kemudian yang abstrak itu berarti tidak nyata atau tidak kelihatan secara langsung gini ya. Contohnya adalah keahlian ya atau hak cipta. Itu kan nggak kelihatan kalau keahlian seseorang. Yang ketiga, dibedakan modal itu menurut bentuknya. Menurut bentuknya ada yang berbentuk uang dan berbentuk barang ya. Berbentuk barang misalnya mesin, gedung. Dan yang keempat, modal menurut sifat. Nah, di sifatnya ada modal tetap dan modal lancar. Modal tetap itu apa? Modal tetap itu modal yang bisa digunakan berkali-kali. Jadi nggak langsung habis dalam waktu sekali pakai. Bisa dipakai berulang. Contohnya kayak mesin-mesin, gedung ya. Kemudian ada modal lancar. Modal lancar itu modal yang habis dalam satu kali pakai atau satu kali produksi. Dia langsung habis. Contohnya kertas, bahan bakar. Kemudian yang terakhir, modal dibagi menurut sumbernya. Itu adalah modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri itu berarti modal yang berdasarkan atau bersumber dari pemilik perusahaan atau pemilik produksi itu ya. Kalau modal pinjaman itu berarti dipinjam dari pihak lain. Oke, yang terakhir yang mau kita bahas, poin yang keempat tadi tentang sumber ekonomi adalah sumber produksi, yaitu segala inisiatif usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat, atau negara yang mengorganisir proses produksi menjadi barang dan jasa. Jadi tadi kan sudah ada sumber daya alam, sudah ada sumber daya manusianya, sudah ada modalnya. Nah, baru kemudian ketiga hal ini diproduksi atau diolah ya menjadi barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang memproduksi siapa? Bisa individu, bisa kelompok, bisa masyarakat atau negara. Jadi itu ya teman-teman ya tentang sumber ekonomi. Tadi ada 4, sumber daya alam, sumber daya manusia, ya sumber buatan manusia atau modal. Yang terakhir adalah sumber produksi. Oke, itu saja yang kita bahas di video kali ini. Apabila masih ada yang belum paham, teman-teman boleh silakan bertanya kepada Ustadzah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.